Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Terbuka beserta rekan-rekan mahasiswa ya sekalian yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkesempatan berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyuluhan COVID-19. Tapi sebelum saya membahas tentang COVID-19, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agil Widi Rahmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19. COVID-19 yaitu virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menuju kematian. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Namun, saat ini kebijakan PPKM sudah dilonggarkan menjadi PPKM level 1 pada sejumlah wilayah, misalnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus ini, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Apakah COVID-19 itu menular? Ya, tentu. Bisa bukti saat ini menunjukkan bahwa COVID-19 menyebar antar manusia secara langsung atau tidak langsung melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung. Sekresi ini meliputi air liur, sekresi pernapasan, atau droplet percikan. Sekresi ini dikeluarkan dari mulut atau hidung, misalnya ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, dan bernyanyi. Orang-orang yang berada dalam jarak dekat 1 meter dengan orang yang terinfeksi dapat terpajan COVID-19 ketika percikan infeksius masuk ke mulut, hidung, atau mata mereka. Penyebab COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Gejala awal COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Cara mencegah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun atau ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tapi harus ada izin dari dokter.
Apa yang dilakukan ketika kita terkena gejala COVID-19? Misalnya kita melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu, mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Sekian atas uraian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf dan terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu dosen Universitas Terbuka beserta teman-teman mahasiswa dalam mendengarkan rangkaian pembicaraan saya mengenai COVID-19 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.